Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan selamat pagi. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Mentari Armayanti yang merupakan mahasiswa S2 Pendidikan IPA Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah Sains Masa Depan. Dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. I. Nyomantika, MSI. Dalam ujian Sains Masa Depan ini terdapat 10 soal. Untuk yang pertama, mengenai bioteknologi dan rekayasa genetika atau GMO. Pemerintah berencana mengembangkan tanaman hasil rekayasa genetika untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun, sebagian masyarakat menilai teknologi ini bertentangan dengan nilai keagamaan dan juga berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi petani kecil. Nah, pertanyaannya, analisislah kasus tersebut dengan mengaitkan prinsip penguasaan sains dan teknologi dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berdasarkan analisis bahwa pengembangan tanaman hasil rekayasa genetika atau GMO untuk ketahanan pangan menempatkan sains dan juga teknologi sebagai instrumen kemaslahatan sejalan dengan konsep penguasaan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia atau dalam hal ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan sila nilai ketuhanan yang Maha Esa, tentu saja terdapat dua pendapat. Nah, ada yang pro maupun ada yang kontra. Jika kita dilihat dari sisi kontra, bahwa penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa rekayasa genetika itu adalah suatu bentuk intervensi ilahi atau dengan kata lain bermain dengan Tuhan. Nah, hal ini melanggar tatanan alam atau sunnah yang sudah disiapkan atau diciptakan. Isu halal maupun haram juga sering muncul tergantung dari sumber materi genetik. Kemudian ada juga yang melihat dari sisi pro atau argumen pro, bahwa penguasaan sains sebagai manifestasi akal budi adalah anugerah Tuhan. Pengembangan rekayasa genetika dapat dilihat sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal untuk menanggulangi kelaparan yang merupakan bentuk dari ibadah sosial dan pemeliharaan ciptaan. Nah, prinsipnya ilmu pengetahuan ini harus diarahkan untuk kebaikan moral universal, nah bukan untuk merusak. Nah, kemudian jika dilihat dari nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, aspek keadilan positif kita lihat bahwa jika GMO ini berhasil, tentu akan meningkatkan hasil panen dan juga menurunkan biaya produksi. Ini dapat meningkatkan akses pangan atau keadilan pangan bagi seluruh rakyat sejalan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Nah, kemudian jika dilihat dari aspek negatif atau kesenjangan ekonomi, kekhawatiran masyarakat ini sangat valid, di mana kesenjangan terjadi jika ketergantungan benih. Jadi, jika menerapkan GMO, maka petani kecil menjadi tergantung pada korporasi penyedia benih atau GMO. Misalnya, contohnya adalah benih terminator. Nah, hal ini akan menghilangkan kedaulatan dari benih lokal. Kemudian dilihat dari akses pasar. Nah, hanya petani besar yang memiliki modal dan akses informasi yang dapat mengadopsi teknologi ini secara efektif. Sementara petani kecil itu akan tereliminasi dari persaingan. Yang kedua, mengenai proyek genom manusia.
Data genom masyarakat Indonesia digunakan dalam riset kesehatan nasional dan bekerja sama dengan perusahaan asing. Nah, pertanyaannya, tinjaulah penggunaan data genom ini berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial, terutama terkait perlindungan martabat manusia dan kedaulatan data bangsa. Nah, kasus ini menyentuh isu krusial di era big data, di mana privasi genetik atau eksploitasi dan keadilan data. Jika kita lihat dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atau martabat manusia, tentu saja ini menyangkut dua hal, yaitu informed consent, di mana pengambilan data genom ini harus didasarkan pada persetujuan yang diinformasikan secara adil, di mana subjek riset memahami resiko, manfaat, dan siapa yang akan mengendalikan data mereka. Nah, tanpa ini, maka akan terjadi pelanggaran martabat karena data genetik adalah identitas yang intim dari seseorang. Kemudian berdasarkan stigmatisasi dan diskriminasi. Data genetik dapat digunakan untuk diskriminasi dalam pekerjaan ataupun asuransi. Nah, perlindungan ini harus menjamin bahwa data tidak disalahgunakan untuk melabeli individu maupun kelompok. Kemudian dilihat dari nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau dalam hal ini kedaulatan data. Berdasarkan pembagian manfaat atau benefit sharing, jika riset ini menghasilkan obat, paten, atau keuntungan finansial bagi perusahaan asing, maka harus ada mekanisme yang memastikan rakyat Indonesia atau pemilik data ini menerima pembagian manfaat yang adil, baik dalam bentuk akses layanan kesehatan yang lebih murah maupun dalam hal royalti. Kemudian dilihat dari kedaulatan data. Data genom masyarakat Indonesia adalah aset strategis bangsa. Kerjasama dengan perusahaan asing harus diatur dengan klausal dan kedaulatan yang sangat ketat. Selanjutnya, mengenai AI dan data science dalam layanan publik. Nah, sebuah pemerintah daerah menggunakan AI untuk menentukan penerima bantuan sosial. Namun, banyak warga merasa keputusan sistem tersebut tidak transparan. Nah, pertanyaannya, analisis masalah ini dengan mengaitkan penggunaan AI dengan prinsip kemanusiaan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, penggunaan AI dalam penentuan penerimaan bantuan sosial atau bansos itu merupakan dilema antara efisiensi birokratis dan juga keadilan prosedural. Jika dilihat dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dari sisi bias algoritma, sistem AI ini cenderung mereplikasi dan memperkuat bias yang ada dalam data pelatihan atau historical bias. Jika data historis ini miskin, mencerminkan dari diskriminasi. Sistem AI akan secara tidak adil mendiskriminasi kelompok tertentu dan hal ini melanggar prinsip keadilan yang substansif. Nah, dari hak untuk menjelaskan atau right to explanation, warga yang ditolak bantuannya berhak mengetahui alasan atau keputusan tersebut. Ketidakadaan transparansi ini melanggar dari martabat manusia karena sistem tidak dapat kita mintai pertanggungjawaban. Nah, AI ini harus transparan dan explainable. Kemudian dari nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan musyawarah atau perwakilan. Nah, berdasarkan partisipasi publik, maka prinsip kerakyatan ini menuntut bahwa keputusan strategis harus melibatkan representasi rakyat. Penerapan AI yang berdampak besar pada masyarakat harus melalui proses musyawarah publik
untuk menentukan parameter etis dan sosialnya. Nah, jika dilihat dari kebijaksanaan, maka keputusan AI tidak selalu mencerminkan hikmat kebijaksanaan atau nilai kontekstual, empati, dan juga kearifan lokal. Nah, AI ini harus berfungsi sebagai alat bantu. AI bukan pengambil keputusan tunggal. Harus ada mekanisme human in the loop atau intervensi manusia untuk meninjau dan membatalkan keputusan yang secara kontekstual tidak adil atau tidak bijaksana. Nah, kemudian mengenai AI dan juga dunia kerja. Perusahaan nasional menggantikan tenaga kerja manusia dengan sistem AI demi efisiensi. Nah, pertanyaannya, jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap keadilan sosial dan bagaimana nilai sila kelima Pancasila dapat menjadi dasar kebijakan ketenaga kerjaan di era AI. Nah, kebijakan penggantian tenaga kerja manusia dengan AI demi efisiensi ini menimbulkan konflik antara efisiensi ekonomi dan juga keadilan distributif. Nah, dampak terhadap keadilan sosial atau sila kelima ini terkait dengan kesenjangan penghasilan. Nah, efisiensi yang dicapai AI ini cenderung meningkatkan keuntungan bagi pemilik modal atau korporasi dan juga investor. Sementara pekerja ini kehilangan sumber penghasilan. Hal ini juga memperburuk ketidakmerataan kekayaan. Kemudian dilihat dari pengangguran struktural, bahwa pekerja yang digantikan AI ini menghadapi pengangguran yang jangka panjang karena keterampilan mereka menjadi usang atau sudah lama. Kemudian dilihat dari keadilan distributif, kekayaan yang dihasilkan oleh efisiensi AI ini harus didistribusikan kembali secara adil kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian atau skema, seperti jaringan pengamanan sosial, pelatihan ulang, atau pojok robot atau otomasi. Nah, jika dilihat dari sila kelima sebagai dasar kebijakan ketenagakerjaan AI, maka prinsip kemanfaatan kolektif ini merupakan kebijakan yang harus memastikan bahwa efisiensi AI tidak hanya menguntungkan segelintir elit, tetapi juga diarahkan untuk mencapai kemakmuran bersama. Kebijakan transisi yang adil, di mana pemerintah juga harus menjadi regulator yang proaktif, yang dapat redistribusi pendapatan, kemudian adanya investasi pelatihan dan penciptaan lapangan kerja baru. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sila kelima ini menuntut bahwa efisiensi yang dibawa oleh AI harus diimbangi dengan solidaritas sosial dan juga perlindungan tenaga kerja. Nah, harus juga memastikan tidak ada warga negara yang dikorbankan atas nama kemajuan teknologi. Yang kelima adalah material dan energi terbarukan. Pembangunan pembangkit energi terbarukan dilakukan di wilayah adat tanpa melibatkan masyarakat setempat. Nah, pertanyaannya, analisislah kasus ini dengan mengaitkan nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial, serta jelaskan peran sains material dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan energi terbarukan atau ET tanpa partisipasi masyarakat adat melanggar hak ulayat atau warisan leluhur yang telah dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Dan tentu saja dapat menciptakan konflik, pengancaman persatuan dan juga keadilan. Nah, yang pertama dari nilai persatuan Indonesia, tentu saja ini merupakan pelanggaran konsensus, di mana solusi yang dapat ditawarkan, proyek harus didasarkan pada integrasi atau musyawarah antara kepentingan nasional dan juga kearifan lokal.
Kemudian dilihat dari nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu ini harus, eee, mengandung keadilan yang prosedural dan juga sesuai dengan keadilan distributif. Yang ketiga, peran sains material dalam pembangunan berkelanjutan ini tentu saja harus sesuai dengan efisiensi dan juga transparan dalam hal biaya. Nah, ini juga menyangkut kelestarian dan juga adaptasi lokal. Yang keenam adalah transisi energi nasional. Program transisi energi nasional ini menyebabkan penutupan tambang batu bara dan pemutusan hubungan kerja massal. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan transisi energi dapat dirancang agar mencerminkan nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, transisi energi ini merupakan suatu keniscayaan, tetapi dampaknya pada pekerja tambang batu bara dan wilayah yang bergantung pada industri fosil dapat mengancam stabilitas sosial dan juga ekonomi. Dalam hal ini, transisi energi ini mencerminkan nilai persatuan Indonesia. Dilihat dari kompensasi regional, maka kebijakan ini harus memperhatikan disparitas regional. Wilayah penghasil batu bara yang akan terdapat, misalnya dalam hal ini contohnya adalah Kalimantan Timur, harus mendapatkan kompensasi berupa investasi infrastruktur dari energi terbarukan atau industri baru untuk mencegah disintegrasi ekonomi daerah. Kemudian harus ada dialog inklusif, di mana dialog ini melibatkan serikat pekerja, pemerintah daerah, dan komunitas lokal dalam perencanaan untuk menciptakan rasa kepemilikan nasional. Nah, transisi energi ini harus adil, di mana kita harus memastikan bahwa biaya lingkungan dan sosial tidak ditanggungkan oleh kelompok yang sama. Nah, hal ini demi manfaat politik. Keadilan sosial ini menuntut distribusi biaya dan juga manfaat secara proportif. Transisi energi juga mencerminkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip transisi yang adil atau just transition, di mana dalam hal pelatihan ulang harus menyediakan program pelatihan masif dan bersubsidi bagi pekerja tambang. Kemudian jaring pengaman sosial ini menyediakan tunjangan pengangguran sementara atau pensiun dini yang layak untuk para pekerja senior. Kemudian dari diversifikasi ekonomi, pemerintah harus memimpin diversifikasi ekonomi daerah yang terdampak. Misalnya, dengan memfasilitasi pembangunan pabrik komponen, transisi energi atau pusat data di wilayah tersebut. Nah, yang ketujuh mengenai neuroscience dan transhumanisme. Teknologi implan otak ini dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan kognitif manusia yang sehat. Pertanyaannya, tinjaulah perkembangan ini dari perspektif ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, khususnya terkait dengan hakikat dan juga martabat manusia. Pengembangan implan otak untuk peningkatan kognitif atau transhumanisme ini menyentuh batas dari ontologis hakikat manusia. Jika kita lihat dari nilai ketuhanan yang Maha Esa atau dari segi hakikat manusia, maka ini termasuk dalam batasan penciptaan. Implan untuk meningkatkan kemampuan kognitif di luar fungsi terapeutik atau penyembuhan dapat diinterpretasikan sebagai suatu upaya melampaui batasan kodrat yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, dari definisi manusia, jika kesadaran, memori, dan fungsi kognitif ini dimodifikasi atau ditingkatkan secara artifisial.
Kemudian dilihat dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atau martabat manusia. Otomatisasi kemanusiaan, peningkatan kognitif yang ekstrim berpotensi mengurangi nilai upaya kerja keras dan proses belajar yang merupakan bagian dari martabat manusia. Nah, jika dilihat dari koersi atau pemaksaan, maka tentu saja terdapat resiko tekanan sosial atau bahkan paksaan bagi individu untuk mengadopsi teknologi ini agar tetap kompetitif. Ini melanggar otonomi dan juga kebebasan individu atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang kedelapan adalah terkait dengan peningkatan kognitif anak. Implan saraf berbayar hanya dapat diakses oleh kelompok ekonomi tertentu. Nah, pertanyaannya, analisislah kasus ini berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial serta implikasinya terhadap kesetaraan pendidikan. Nah, akses eksklusif terhadap implan saraf berbayar oleh kelompok ekonomi tertentu menciptakan apartheid biologis dan merusak fundamental keadilan sosial. Nah, jika dilihat dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, atau dari segi akses dan otonomi, jika orang tua memaksakan implan pada anak ini demi keunggulan kompetitif, maka ini melanggar otonomi anak. Keputusan medis non-terapeutik ini harus memiliki standar etika yang sangat tinggi. Nah, implan saraf memiliki resiko medis jika dilihat dari keselamatan. Nah, akses ini hanya boleh diberikan jika manfaatnya jauh lebih besar daripada resikonya dan tidak boleh dijadikan komoditas yang diperjualbelikan secara bebas. Selanjutnya, dilihat dari nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau dengan kata lain, kesetaraan pendidikan. Pendidikan adalah hak dasar untuk mobilitas sosial. Hal ini sesuai dengan sila kelima. Nah, anak-anak dari keluarga miskin akan terstigma sebagai tidak diinginkan atau unhinged, di mana sementara anak-anak ini akan mendominasi ruang pendidikan dan juga pekerjaan. Tentu, pemerintah harus meregulasi secara ketat dan jika teknologi ini terbukti aman dan juga efektif, nah pemerintah harus mengaturnya sebagai suatu alat terapeutik aja atau memastikan aksesnya itu universal. Yang kesembilan adalah quantum science dan keamanan nasional. Nah, komputer kuantum berpotensi meretas sistem keamanan digital negara. Pertanyaannya, jelaskan peran pengembangan sains kuantum dalam menjaga persatuan Indonesia dan kedaulatan nasional di era digital. Nah, komputer kuantum atau KK ini merupakan double-edged sword, di mana ancaman tersebut merupakan komputer kuantum tersebut merupakan suatu ancaman terhadap enskripsi konvensional sekaligus juga peluang untuk kedaulatan yang digital. Nah, yang pertama, komputer kuantum merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional. Komputer kuantum memiliki kemampuan meretas sistem enkripsi yang saat ini melindungi komunikasi militer, data finansial, dan infrastruktur kritis negara. Nah, jika sistem keamanan digital negara ini runtuh, nah ini merupakan suatu ancaman langsung terhadap kedaulatan data dan pertahanan nasional. Ini melanggar persatuan Indonesia. Kemudian peran sains kuantum dalam menjaga persatuan dan kedaulatan.
Sains kuantum Pengembangan sains kuantum ini berperan penting dalam merancang dan juga mengimplementasikan algoritma kriptografi yang tahan terhadap serangan kakak. Kemampuan untuk merancang PQC ini secara mandiri adalah suatu kunci dari kedaulatan digital. Nah, dilihat dari komunikasi kuantum, teknologi seperti quantum key ini menawarkan metode komunikasi yang secara teoritis tidak dapat diretas. Menguasai QKD ini berarti membangun infrastruktur komunikasi yang sangat aman untuk kepentingan strategis militer dan juga intelijen yang dapat memperkuat persatuan. Investasi dalam sains kuantum menunjukkan komitmen negara untuk menjadi pemain kunci, bukan hanya sebagai konsumen. Kemandirian ilmu pengetahuan dan juga teknologi ini adalah suatu bentuk pertahanan kedaulatan non-militer yang krusial di era digital. Yang terakhir, yang ke-10, itu mengenai topik sains, sosial, etika, dan Pancasila. Perkembangan pesat bioteknologi, AI, dan sains kuantum meningkatkan efisiensi hidup, tetapi juga memperluas pengawasan terhadap warga negara. Pertanyaannya, analisislah bagaimana Pancasila sebagai dasar dapat menjadi suatu landasan etis dalam pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi di Indonesia. Nah, Pancasila menyediakan kerangka etika yang holistik untuk mengarahkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, mengatasi dilema yang ditimbulkan oleh bioteknologi dan juga AI, serta sains kuantum. Pancasila ini berfungsi sebagai suatu filtrasi etis atau ethical filtering. Ilmu pengetahuan boleh dikembangkan sepesat apapun sesuai dengan prinsip kemajuan, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan 5 sila tersebut. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila ini menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi yang humanis, inklusif, dan juga berketuhanan. Di Indonesia, ilmu pengetahuan ini bukan sekedar alat ekonomi, melainkan juga suatu proyek kebangsaan yang bertujuan akhirnya adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ujian mata kuliah Sains Masa Depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni.